Bayangkan jika kamu bisa melampaui 99% orang lainnya dalam karir, kesehatan, dan kebahagiaan. Kedengarannya ambisius, bukan? Tapi, inilah rahasianya. Kuncinya bukan bakat super atau keberuntungan semata, melainkan kebiasaan sehari-hari yang sederhana namun konsisten. Banyak dari kita mendambakan sukses, tapi faktanya 99% orang justru melupakan hal-hal mendasar yang menjadi pondasi kesuksesan mereka. Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang sengaja begadang semalaman demi hal tidak produktif, atau menunda-nunda memulai kebiasaan baik? Video ini akan mengungkap cara-cara sederhana yang sering diabaikan orang, mulai dari kebiasaan dasar yang terlupakan, disiplin waktu dan fokus, investasi pada diri sendiri, hingga mentalitas unggul yang membedakan pemenang sejati. Kalau kamu pengen tahu langkah-langkah konkret untuk jadi bagian dari 1% teratas, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya. Yuk kita mulai! Sukses itu seperti bangunan. Tanpa fondasi kuat, semuanya mudah runtuh. Fondasi itu adalah kebiasaan dasar yang ironisnya sering dilupakan oleh 99% orang. Apa saja contohnya? Tidur yang cukup, pola makan sehat, olahraga teratur, literasi finansial, dan membaca buku. Hal-hal simpel tapi dampaknya luar biasa. Pertama, tidur cukup. Jangan remehkan tidur. Survei 2023 menunjukkan 51% orang dewasa Indonesia tidur kurang dari 7 jam per malam. Mayoritas tidak mendapat istirahat optimal. Kurang tidur terbukti bikin kita sulit fokus dan lamban berpikir. Tubuh dan otak butuh 7-8 jam tidur agar esok hari bisa bekerja maksimal. Jadi daripada bangga begadang, lebih baik bangga disiplin tidur cukup demi kesehatan dan produktivitas. Kedua, pola makan sehat. Bahan bakar tubuhmu adalah makanan. Sayangnya, 96,7% orang Indonesia kurang konsumsi sayur dan buah. Wajar jika banyak yang gampang lelah atau sering sakit karena nutrisi mereka kurang. Mulai ubah itu, perbanyak sayur, buah, protein sehat, kurangi junk food. Pola makan bergizi akan memberimu energi dan fokus ekstra yang tidak dimiliki 99% orang yang mengabaikannya. Ketiga, olahraga teratur. Survei menemukan 68% orang Indonesia olahraga hanya 1-2 kali seminggu. Tidak heran kebanyakan kurang bugar. Padahal, olahraga rutin meningkatkan energi, mood, dan produktivitas. Kamu tidak perlu langsung lari maraton. Jalan cepat 30 menit atau senam ringan asalkan konsisten sudah cukup. Dengan tubuh bugar, kamu selangkah lebih maju daripada mereka yang malas bergerak. Keempat, literasi finansial. Banyak orang menyepelekan pengetahuan keuangan. Indeks literasi keuangan Indonesia 2022 hanya 50%. Artinya, separuh penduduk belum paham keuangan dasar, akibatnya gaji habis tanpa tabungan, terjerat utang, atau takut berinvestasi. Jadilah berbeda. Belajar menyusun anggaran, menabung, dan investasi sejak dini. Kebiasaan finansial sehat akan menempatkanmu di depan karena kebanyakan orang masih hidup tanpa rencana keuangan. Kelima, membaca buku. Kebiasaan membaca kian ditinggalkan, padahal orang sukses justru rajin membaca. Rata-rata jutawan membaca 2-3 buku per bulan. Warren Buffett membaca 5-6 jam per hari. Bill Gates membaca 50 buku setahun. Mereka paham semakin banyak belajar, semakin banyak yang diperoleh. Sementara banyak orang malah sibuk scrolling media sosial. Mulailah biasakan membaca buku walau 10 halaman per hari. Ilmu dari buku akan jadi keunggulanmu di atas 99% orang yang malas membaca. Mulailah cek dari 5 kebiasaan dasar di atas, mana yang masih kurang dalam rutinitasmu. Perbaiki fondasi ini terlebih dahulu. Selanjutnya, mari bicara tentang disiplin waktu dan fokus. Waktu adalah sumber daya paling adil. Setiap orang punya 24 jam sehari. Tapi mengapa hasil tiap orang beda-beda? Jawabannya ada pada bagaimana kita mengelola waktu dan menjaga fokus. Pertama, bangun pagi. Banyak orang sukses memulai hari lebih awal. Mayoritas miliarder bangun sebelum jam 6 pagi. CEO Apple, Tim Cook, bangun jam 3.45 pagi. Pendiri Starbucks, Howard Schultz, jam 4.30 pagi. Waktu pagi yang tenang mereka pakai untuk olahraga, belajar, atau merancang hari tanpa gangguan. Tentu ini bukan berarti kurang tidur. Mereka tidur lebih awal agar cukup istirahat. Intinya, bangun lebih pagi memberi kamu keunggulan. Saat orang lain masih tidur, kamu sudah mulai melangkah. Cobalah latih dirimu bangun lebih pagi dan gunakan waktu itu untuk hal produktif. Kedua, batasi distraksi. Kita hidup di era overload notifikasi. Rata-rata orang Indonesia menatap layar HP lebih dari 6 jam sehari, tertinggi di dunia. Bayangkan waktu sebanyak itu habis untuk scrolling media sosial atau hal kurang produktif. Mulai sekarang, ambil kembali waktumu.
Matikan notifikasi tidak penting saat bekerja, tetapkan batas harian main HP dan buat zona fokus tanpa gawai. Percayalah, 2 jam kerja fokus tanpa distraksi hasilnya jauh lebih hebat daripada 5 jam kerja sambil terus terganggu. Latih fokusmu setiap hari, ini langsung membuatmu lebih produktif daripada 99% orang yang terus terdistraksi. Ketiga, kebiasaan 1% setiap hari. Terapkan prinsip perbaikan kecil terus-menerus. Jika kamu bisa 1% lebih baik tiap hari selama 1 tahun, kamu akan jadi 37 kali lebih baik di akhir tahun. Itulah dahsyatnya kemajuan kecil yang konsisten. Jangan remehkan peningkatan kecil, entah itu membaca 10 halaman per hari, belajar 5 kosakata baru, atau menambah 1 push-up setiap latihan. Dibanding mencoba berubah drastis dan cepat yang sering gagal, perubahan 1% setiap hari jauh lebih awet dampaknya. 99% orang mengharapkan hasil instan lalu patah semangat. Tapi kamu berbeda, fokus pada progres kecil harian tanpa henti. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa hari ini atau besok, tapi 6 bulan atau 1 tahun kemudian, kamu akan terkejut betapa jauh kamu melangkah. Saatnya membahas investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Investasi pada dirimu sendiri. Nilai dirimu akan meningkat seiring skill yang kamu kuasai, relasi yang kamu bangun, dan kualitas pikiran yang kamu asah. Pertama, belajar skill baru. 99% orang puas di zona nyaman, tapi orang sukses terus belajar. Dunia berubah cepat, skill baru akan membuka peluang dan membuatmu tetap unggul. Manfaatkan kursus online, video tutorial, atau buku untuk menambah keahlian. Entah itu bahasa asing, coding, desain, public speaking, apapun yang menarik bagimu. Setiap keterampilan baru adalah aset yang memperkaya dirimu. Saat orang lain stagnan, kamu yang terus mengupgrade diri akan melesat maju. Ingat, belajar tidak kenal usia, jadi mulailah sekarang. Kedua, networking dan lingkungan positif. Ada pepatah, kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Artinya, pergaulanmu menentukan perkembangan, maka bangunlah jaringan pertemanan yang positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang cerdas, suportif, dan satu visi. Banyak peluang emas datang dari kenalan atau rekomendasi teman. Jadi, perluas lingkaranmu, ikut komunitas, datang ke seminar, temui mentor. Energi dan ilmu dari sekelilingmu akan mempercepat kemajuanmu. Sebaliknya, hindari pergaulan toksik yang menarikmu mundur. Ingat, seringkali siapa yang kamu kenal sama pentingnya dengan apa yang kamu tahu. Ketiga, journaling atau menulis jurnal. Menulis jurnal harian adalah kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Luangkan 10-15 menit tiap hari untuk mencurahkan pikiran dan perasaan di buku harian. Ini membantu mencernihkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran diri. Riset menunjukkan, journaling beberapa kali seminggu dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi gejala depresi. Banyak tokoh sukses melakukan ini. Oprah Winfrey misalnya, rutin menulis gratitude journal tiap pagi. Dengan jurnal, kamu bisa mengevaluasi diri, mensyukuri hal-hal baik, dan merencanakan perbaikan. Daripada mengeluh di media sosial, tuangkan saja di jurnal pribadi dan carilah solusi. Ini akan menjaga mindsetmu positif dan terarah. Suatu kebiasaan yang jarang dilakukan 99% orang. Terakhir, inilah fondasi tidak kasat mata yang benar-benar membuatmu melampaui 99% orang. Mentalitas atau pola pikir yang unggul. Ini tentang cara kamu menyikapi tantangan, kegagalan, dan waktu. Pertama, berani gagal. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah guru. Kolonel Sanders, pendiri KFC, ditolak 1009 kali sebelum resep ayamnya diterima. Bayangkan, jika ia menyerah di percobaan ke-100, tak akan ada KFC sekarang. Orang sukses memandang gagal sebagai feedback, bukan akhir. Setiap kali gagal, mereka belajar dan mencoba lagi dengan cara lebih baik. Jadi jangan minder saat ditolak atau jatuh. Khawatir kalau kamu berhenti mencoba. Dengan berani gagal dan bangkit lagi, kamu selangkah di depan 99% orang yang menyerah terlalu dini. Kedua, konsisten dalam hal kecil. Kesuksesan besar lahir dari rutinitas kecil yang konsisten. Banyak orang bersemangat di awal, tapi cepat menyerah. Jangan jadi seperti itu. Latih dirimu untuk tetap disiplin menjalankan hal-hal penting setiap hari, meski kadang terasa bosan. Ingat pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Misalnya menulis 1 halaman per hari, tampak kecil, tapi setahun bisa menjadi novel.
atau belajar instrumen 15 menit per hari, setahun akan mahir. Konsistensi mengalahkan semangat sesaat. 99% orang gagal di sini. Jadi, kalau kamu mampu konsisten, kamu sudah di depan mereka. Ketiga, visi jangka panjang. Mentalitas unggul berarti mampu menunda kepuasan instan demi tujuan besar. Di zaman serba cepat ini, kesabaran dan fokus jangka panjang adalah kunci. Latih dirimu berpikir jauh ke depan. Pilih investasi waktu yang berbuah besar nanti daripada hanya mengejar nikmat sesaat sekarang. Misalnya, tahan godaan menonton drama semalam setiap hari. Alihkan sebagian waktu itu untuk belajar skill atau olahraga. Bersenang-senang boleh, tapi dahulukan kewajiban dan pembangunan diri. Sukses itu maraton, bukan sprint. Dengan pola pikir jangka panjang, kamu akan membuat keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer hari ini, tapi sangat bernilai di masa depan. Inilah yang membedakanmu dari 99% orang yang maunya serba instan. Kita sudah membahas langkah-langkah sederhana namun ampuh, kebiasaan dasar, disiplin waktu, investasi diri, hingga mentalitas unggul. Semuanya bisa dilakukan siapa saja, termasuk kamu. Sekarang pertanyaannya, maukah kamu menjadi bagian dari 1% yang benar-benar menerapkannya? Ingat, melampaui 99% orang bukan berarti mengalahkan mereka, melainkan menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Sekarang, giliranmu untuk bertindak. Jangan menunda-tunda, mulai hari ini. Pilih satu kebiasaan yang paling ingin kamu perbaiki. Buat rencana kecil dan lakukan dengan konsisten. Entah itu bangun 30 menit lebih pagi besok, membaca 10 halaman buku malam ini, atau berolahraga singkat sore ini. Lakukanlah. Setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar jika kamu tekun. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan semangat baru. Tulis juga di kolom komentar kebiasaan mana yang akan kamu coba duluan. Saya akan membaca dan menyemangati kalian. Dan tentu, subscribe channel Asupan Otak untuk konten inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekarang, waktunya menerapkan ilmu ini dalam hidupmu. Ingat, perbaikan 1% setiap hari, disiplin jangka panjang dan kebiasaan positif akan mengantarmu melampaui 99% orang. Jadilah luar biasa dengan cara-cara sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berjuang menjadi versi terbaik dari dirimu.